Pemirsa, kemudian bagaimana kronologi dari insiden pemerasan terhadap caleg oleh oknum KPUD ini bisa terungkap? Kita akan tanyakan langsung pada Koordinator Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara, Raja Ahab Damanik. Pak Raja, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Pak Raja, dari OTT yang sudah dilakukan ini, apakah ada pihak lain yang kemudian terbukti terlibat Pak dalam tindakan pemerasan seperti ini? Ya, terima kasih. Sejauh ini belum ada informasi ya terkait ada tersangka lain ya yang tertangkap atau yang dimintai keterangan oleh pihak Poldasu. Jadi masih sebatas saudara PH saja yang masih dilakukan pemeriksaan. Dari penangkapan ini, dari OTT ini sebenarnya awal mulanya dari mana Pak? Apakah ada yang melaporkan tindakan yang dilakukan oleh tersangka ini? Ya, sejauh ini kita juga belum bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam ya, Mbak, karena kita kan juga belum diberikan kesempatan untuk bertemu dengan yang bersangkutan karena masih dalam proses pemeriksaan. KPUD di sini kalau khususnya KPU Provinsi Sumatera Utara di sini untuk mengawasi ya kan Pak Raja, pada saat mengawasi itu apakah ada laporan-laporan yang sebelumnya masuk terlebih dahulu ke KPU Provinsi? Iya, proses yang kita lakukan, pemilu saat ini kan sudah dekat, jadi kita konsen dengan tugas-tugas kita di masing-masing satker juga seperti itu. Pada saat ini kita sedang fokus dalam hal pengelolaan logistik, kemudian juga BIMTEK terhadap penyelenggara ad hoc ya KPPS untuk seluruh Sumatera Utara, karena begitu banyaknya KPPS yang kita rekrut sehingga kita harus konsen karena memang waktu yang terbatas juga bagi kami itu untuk melaksanakan BIMTEK. Nah, jadi tidak Oke. ada kita mendengar isu-isu sebelumnya bahwa ada riak-riak, ada yang memberikan suap, ada yang eh, melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Makanya kita pun terkejut pada saat ada informasi dari eh, media online yang menyatakan ada OTT di Padang Sidempuan. Kira-kira begitu dia, Pak. Oke. Tersangka ini Pak, sebelum diangkat menjadi dengan jabatannya yang sekarang ini, profilnya seperti apa sebelumnya? Ya, saya juga nggak begitu mengenal ya sebenarnya sama saudara PH ini ya, hanya sebatas eh, rekan kerja saja antara kami KPU Sumatera Utara dengan yang bersangkutan sebagai anggota KPU Padang Sidempuan. Jadi yang bersangkutan ini tidak begitu menonjol gitu. Kalau ada kegiatan juga biasa-biasa saja, nggak ada hal-hal yang kita rasa bahwa yang bersangkutan ini ada melakukan hal-hal aneh gitu. Begitu dia. Oke. Jadi hanya sebatas rekan kerja saja, tidak tahu lebih dalam lagi begitu ya Pak Raja ya. Pak Raja, tapi dari Ya, tindakan yang sudah dilakukan oleh PH ini, informasi yang Anda punya, apakah ada korban lain yang jadi target pemerasan untuk kali ini? eh, korbannya pun sejauh ini kita belum tahu siapa yang menjadi korban karena tidak ada rilis juga dari pihak kepolisian kepada kita KPU itu siapa korbannya gitu, siapa yang memberikan suap begitu. Kalau itu misalnya katakan suap. Nah, kalau itu pemerasan siapa yang diperas gitu, kita belum mendapatkan informasi terkait itu. Jadi kita juga belum bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada publik karena memang kita juga belum mendapatkan informasi yang eh, akurat ya, yang komplit terhadap kejadian kasus OTT-nya saudara PH ini. Hmm, tapi kan OTT sudah dilakukan. Masa tidak ada koordinasi antara pihak kepolisian, Saber Pungli yang melakukan dengan KPU Provinsi? Ya, sejauh ini kita belum begitu Mbak, belum diberikan ruang yang yang begitu luas ya kira-kira gitu untuk bisa berkoordinasi karena memang mungkin dibatasi masih dalam tahap penyelidikan di pihak kepolisian. Oke. Tapi ada usaha komunikasi yang dilakukan dari KPU Provinsi, Pak Raja? Ya, tentu kita kan berupaya bagaimana kita juga bisa mendampingi yang bersangkutan ya karena memang setiap orang itu kan dalam proses hukum ada istilah praduga tidak bersalah kan begitu. Jadi kita juga berupaya untuk berkomunikasi dengan pihak Polda untuk bisa yang bersangkutan ini kemudian didampingi oleh divisi hukum dari KPU sendiri.
Apa yang Anda siapkan untuk mendampingi PH? Ya, tentu kami secara internal ini sudah melakukan koordinasi ya. Di rapat internal kita sudah melakukan rapat pleno untuk mempersiapkan langkah-langkah pendampingan kira-kira. Seperti itu. Eh, Pak Raja, ini kan pemilu sebentar lagi ya, karena kita tahu PH ini juga punya jabatan di tingkat KPU Padang Sidempuan, di KPUD itu, dan dia juga punya banyak rekan di sana. Bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi supaya bisa memastikan tidak ada lagi yang namanya jaringan di dalam KPUD Padang Sidempuan ini? Ya, sama halnya seperti yang disampaikan oleh pimpinan, kita senantiasa memperketat pengawasan internal di lingkungan KPU ya, khususnya untuk Sumatera Utara. Karena memang ini menjadi pelajaran bagi kita penyelenggara untuk terus bekerja secara profesional sesuai dengan prinsip kepemiluan. Nah, kami harus memastikan bahwa tugas-tugas dari KPU Padang Sidempuan itu tidak boleh terkendala karena salah seorang oknum atau anggotanya itu menjadi tertangkap OTT oleh pihak Polda. Jadi kami memastikan kami sudah melakukan supervisi ke KPU Padang Sidempuan untuk memastikan seluruh tahapan itu bisa berjalan tanpa adanya gangguan ya. Karena juga saudara PH ini kan selaku divisi SDM ini juga punya tanggung jawab terhadap pembinaan atau BIMTEK terhadap petugas ad hoc. Jadi kami memastikan semua tahapan itu harus berjalan. Jadi kawan-kawan yang ada 4 lagi anggota KPU Padang Sidempuan itu juga harus bekerja ekstra. Karena jangan terpengaruh dengan situasi kondisi saat ini sehingga nanti bisa mengganggu tahapan yang sudah dijalankan. Baik, di kasus ini Pak Raja ironi ya sebenarnya karena dia menjanjikan bisa menambah suara, kalau tidak bayar suaranya akan dikurangkan. Dan sekarang kita tahu di sana ada juga beberapa rekan dari PH ini, mungkin bisa saja kalau menurut Anda kan bisa bekerja sesuai dengan harapan, tapi tentu perlu dicurigai kalau seandainya PH punya teman dan jaringan di sana. Ada modus apa lagi yang kemudian bisa Anda deteksi dan harusnya ada pencegahannya sejak awal? Ya, saya kira apa yang tersebar di publik ya berkaitan dengan adanya rencana mereka untuk menambah atau mengurang suara dari salah satu caleg itu saya pastikan tidak akan mungkin terjadi. Karena saat ini kan KPU itu sudah melakukan terobosan-terobosan terkait proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sekaligus rekapitulasi yang akan dijalankan di tanggal 14 Februari yang akan datang. Nah, sekarang ini sudah ada aplikasi yang namanya Sirekap. Jadi Sirekap ini juga menjadi alat bantu bagi kita, khususnya juga masyarakat bisa mengontrol melalui info pemilu nantinya. Jadi seluruh proses yang dijalankan mulai dari TPS, kemudian ke kecamatan, kemudian ke kabupaten kota, provinsi, sampai ke KPU RI, itu kan proses yang juga dihadiri oleh seluruh saksi dari peserta pemilu. Kemudian juga dihadiri oleh pengawas TPS sampai dengan ketingkatan Bawaslu. Jadi saya kira kontrol masyarakat juga hadir di situ ya, pengawasan terhadap proses yang dijalankan pada saat 14 Februari. Jadi saya kira tidak ada peluang-peluang untuk melakukan tindakan kecurangan atau katakanlah misalnya mau merubah, menambah atau mengurang angka-angka perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu. Saya pastikan seperti itu, Mbak. Baik, jadi Anda bisa memastikan ya kepada masyarakat kalau KPU Provinsi tetap bekerja dan betul-betul mengawasi. Walaupun kita tahu di tingkat KPUD di Kota Padang Sidempuan ini terjadi penyelewengan. Terima kasih Pak Raja Ahab Damanik, Koordinator Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.